Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk mengawali belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma wasi'ah. Teman-teman kelas 6, hari ini pertama kalian belajar di kelas 6 ini, kita akan belajar buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, bagian 1, yaitu menemukan ide pokok dari bacaan. Nah, sebelumnya kalian baca dulu paragraf berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kira-kira kalian di situ disuruh untuk menuliskan ide pokok paragraf di atas. Nah, untuk dapat kalian bisa menuliskan ide pokok paragraf tersebut, mari kita pelajari dulu apakah itu ide pokok. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Jadi, inti paragraf tersebut apa? Nah, seperti itu. Nama lain dari ide pokok ada macam-macam. Nama lain dari ide pokok salah satunya gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran paragraf. Nah, itu intinya sama dengan ide pokok, hanya namanya yang berbeda-beda. Lalu, apa ciri-ciri ide pokok? Kata yang menunjukkan ide pokok itu kata yang sering muncul atau sering dibicarakan dalam paragraf tersebut. Nah, karena sering muncul, penulis bisa saja memvariasikannya dengan kata ganti. Bisa diganti dengan kata ini, itu, tersebut, dia, nya, mereka, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, cara yang pertama, ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri atau tanpa penjelasan dari kalimat lain, kita sudah bisa memahami maksudnya. Perlu kalian ketahui dulu bahwa dalam satu paragraf pasti ada kalimat utama. Hanya ada satu kalimat utama. Kalimat-kalimat yang lain namanya kalimat penjelas. Ada satu contoh kalimat seperti ini. Contoh paragraf. Kemarin ibu berbelanja di pasar. Di sana ibu membeli sayuran seperti bayam, kangkung, kacang, kol, dan lain-lain. Pulang dari sana ibu naik becak. Nah, penjelasannya seperti ini. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Lalu, mana kalimat utamanya? Nah, salah satu kalimat dari paragraf tersebut yang mudah dipahami yang mana? Atau kalimat yang sudah tidak membutuhkan penjelasan lagi yang mana? Atau kalimat yang tidak memakai kata ganti yang mana? Nah, itulah kalimat utama. Kemudian, ini penjelasannya. Paragraf tersebut terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama, kemarin ibu berbelanja di pasar. Kalimat kedua, di sana ibu membeli sayuran. Kalimat ketiga, seperti bayam, kangkung, kacang, kol, dan lain-lain. Kalimat keempat, pulang dari sana ibu naik becak. Nah, dari 4 kalimat ini
ada satu kalimat utama. 3 kalimat yang lain namanya kalimat penjelas. Coba kita bahas satu persatu. Kalimat 1, kemarin ibu berbelanja di pasar. Jika kalimat 1 sendirian, tidak ada kalimat kedua, tidak ada kalimat 3 dan 4, apakah kalian sudah paham maksudnya? Maksudnya adalah, oh, kemarin ibu berbelanja di pasar. Maksudnya seperti itu. Sudah paham ya? Kemudian kalimat kedua, di sana ibu membeli sayuran. Jika kalimat kedua ini sendirian, tidak ada kalimat 1, kalimat 3, dan kalimat 4, maka pasti kalian akan tanya, di sana itu di mana? Nah, jawabnya, jika ada kalimat 1, maka jawabnya di pasar. Kata pasar sudah ada di kalimat 1. Kata pasar ada di kalimat 2 juga. Namun diganti dengan kata ganti di sana. Nah, kata di sana adalah kata ganti untuk kata di pasar. Begitu. Jadi awalnya kalimat kedua ini bunyinya, di pasar ibu membeli sayuran. Karena biar tidak terjadi double kata pasar, maka pada kalimat kedua kata pasar diganti dengan kata ganti di sana. Kemudian kalimat ketiga, seperti bayam, kangkung, kacang, kol, dan lain-lain. Nah, jika kalimat ini berdiri sendiri, tidak ada kalimat yang lain, maka kita tidak akan paham maksudnya. Tiba-tiba ada kata seperti bayam, kangkung, kacang, kol, dan lain-lain. Tidak akan paham maksudnya. Namun, jika kalimat ketiga ini dirangkai dengan kalimat kedua, maka bayam, kangkung, kacang, kol itu adalah menjelaskan kata sayuran. Seperti itu. Kemudian kalimat 4, pulang dari sana, ibu naik becak. Nah, kembali lagi, jika kalimat ini berdiri sendiri, akan timbul pertanyaan, ibu pulang dari mana? Maka kalimat 4 ini jika sendirian tidak jelas, artinya tidak dapat dipahami, butuh penjelasan. Nah, jawaban dari pertanyaan ibu pulang dari mana? Jawabnya dari pasar. Maka di kalimat 1, kalimat kedua, dan kalimat 4 ada kata pasar. Ingat tadi bahwa ide pokok itu katanya diulang-ulang. Nah, dari keempat kalimat di atas membahas tentang pasar. Dan kalimat yang paling mudah dipahami yaitu kalimat pertama. Maka kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Karena kalimat utama itu cirinya kalimatnya mudah dipahami, sudah jelas, tanpa penjelasan dari kalimat yang lain. Jika kalimat utamanya kalimat pertama, maka ide pokoknya juga ada di kalimat pertama. Jadi ide pokoknya adalah kemarin ibu berbelanja di pasar. Nah, ide pokok itu bisa berupa ringkasan dari kalimat utama. Jadi tidak seluruh kalimat utama ini juga ide pokok. Maka ada kata keterangan yang tidak perlu diikutkan. Contohnya, kemarin. Tidak perlu ikut, tidak apa-apa. Jadi ide pokoknya adalah ibu belanja di pasar. Seperti itu. Ide pokoknya adalah ibu belanja di pasar. Itu sudah jelas. Kemudian ini cara yang pertama ya. Kemudian untuk cara mencari ide pokok yang kedua yaitu dengan menanyakan isi paragraf tersebut membahas tentang apa. Kembali lagi contoh yang tadi.
Kemarin ibu berbelanja di pasar. Di sana ibu membeli sayuran seperti bayam, kangkung, kacang, kol, dan lain-lain. Pulang dari sana ibu naik becak. Nah, jika kita memakai cara yang kedua, maka akan ada pertanyaan. Paragraf di atas membahas tentang apa? Maka jawabnya, paragraf di atas membahas tentang ibu yang kemarin berbelanja di pasar. Ulangi, tentang ibu yang kemarin berbelanja ke pasar. Nah, itulah ide pokoknya. Nah, bagaimana teman-teman? Cara satu atau cara dua yang kalian anggap mudah? Jika sampai dengan penjelasan ini kalian belum paham, maka ulangi lagi, putar video ini beberapa kali sampai kalian paham. Jika sudah paham, coba kalian cari ide pokok untuk paragraf ini, paragraf yang ada di depan tadi. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kata yang sering muncul di paragraf ini kata apa? Kemudian, paragraf ini membahas tentang apa? Nah, coba kalian cari kalimat utamanya. Jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, maka kalian ambil intinya saja dari kalimat utama tersebut, tidak seluruh kalimat kalian tulis. Nah, itulah jadi ide pokok. Paragraf ini ada di buku tema 1 halaman 2. Setelah paragraf pertama ini kalian bisa kerjakan juga paragraf kedua, 3, 4, 5 yang ada di halaman 3. Kemudian kalian isikan pada halaman ke-4. Lihat buku tema halaman 4. Nah, demikian teman-teman. Ulangi lagi, jika kalian belum paham, maka putar lagi video ini dari depan sampai kalian paham, kemudian kerjakan halaman 4 buku tema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.